Hai rekan-rekan F&B semua, jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat ya. Amin ya. Oke, di video saya kali ini saya mau berbagi tentang inventory ya. Ikuti terus channel saya ini dan tonton video saya sampai akhir karena banyak hal yang menarik dan semoga berguna untuk referensi rekan-rekan restoran manajer semuanya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa channel saya, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru tentang video-video saya. Oke, check it out. Inventory. Mungkin bagi rekan-rekan F&B bukanlah suatu hal yang asing ya. Inventory adalah suatu kegiatan perhitungan akan suatu barang. Ya. Di dalam dunia F&B, inventory adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Ya. Banyak kegunaannya dari inventory ini antara lain sebagai pendataan barang-barang atau bahan-bahan produk. Ya. Kedua, sebagai data penjualan produk, sebagai acuan pemesanan atau pembelian bahan-bahan barang, dan lain-lain. Ya. Banyak kegunaannya. Pada umumnya inventory adalah ringkasan atau summary stok barang. Ya. Kemudian waktunya, kapan inventory dilakukan. Ya. Masing-masing perusahaan punya aturan dan waktu yang berbeda-beda untuk menerapkan suatu inventory. Pada umumnya, inventory itu dilakukan pada saat malam hari setelah closing bisnis suatu restoran ya, biasanya dilakukan pada saat closing malam ya, pada saat sudah tidak ada penjualan baru dilakukan inventory. Oke. Selain menghitung sales harian, inventory juga menghitung pemakaian atau barang apa saja yang terjual. Ya. Idealnya produk yang terjual harus sama dengan pengeluaran atau actual usage pada inventory. Ideal usage versus actual usage haruslah sama. Maka item tersebut bisa dikatakan dalam status balance. Ya. Sebaliknya, jika actual usage versus ideal usage-nya berbeda, maka status item tersebut adalah difference atau selisih. Rekan-rekan manajer harus recheck kembali kenapa terjadi selisih gitu kan. Apa itu selisih minus atau hilang, ataupun selisih plus atau kelebihan ya, atau over. Kemudian siapa yang melakukan inventory? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Setiap closing, inventory biasanya dilakukan oleh leader atau senior staff restoran dan dilaporkan ke manajer on duty untuk dicek. Ya. Kemudian apa yang dilakukan jika terjadi selisih? Nah, ini pertanyaan sering terjadi ya. Selisih terjadi karena banyak hal ya teman-teman ya. Antara lain perhitungannya tidak tepat atau tidak teliti, jadinya selisih ya. Over atau under. Kedatangan barang yang belum diinput ke dalam sistem inventory itu sendiri ya. Produk yang waste atau yang spoil belum dimasukkan ke dalam inventory system. Bahkan resiko hilang barang atau lost bill bisa jadi juga menjadi penyebab terjadinya selisih pada inventory. Beberapa perusahaan menerapkan aturan yang strict ya, yang ketat untuk masalah selisih minus pada inventory ya. Misalnya untuk bahan atau barang produk yang minus dan walaupun sudah dicari masalahnya tetap tidak ketemu, tetap minus, maka selisih minus tersebut dibebankan ke tim restoran alias tim resto yang ganti bayar untuk barang-barang yang minus tadi. Ya, itu beberapa aturan perusahaan suka membuat peraturan yang cukup strict untuk masalah inventory. Itulah sebabnya inventory sangat serius ya dalam penerapannya, dalam pengerjaannya. Karena inventory menyangkut uang perusahaan. Ya, barang atau produk sama dengan uang perusahaan. Dari perusahaan point of view, terkadang barang yang minus di level outlet ya tanpa ada keterangan dari outlet manager akan dianggap hilang. Hal ini akan menjadi tanggung jawab outlet manager ya, atau jadi tanggung jawab tim di store-nya.
Dari sisi internal store, manajer harus memastikan tidak ada tindakan fraud atau kecurangan dalam penjualan. Ini penting. Ya. Ini sangat krusial ya, yang harus dimonitor dari waktu ke waktu. Misalnya, terjadi penjualan produk yang tidak diposting pada mesin POS. Produknya dikeluarkan, dikasih ke customer, sementara uang salesnya diambil oleh oknum karyawan yang melakukan kecurangan. Hal ini pasti akan terjadi selisih pada inventory. Kemudian kelebihan gramming produk juga bisa menjadi penyebab minus pada inventory. Contoh, satu porsi french fries 150 gram, namun dimasak tanpa ditimbang dengan benar sebanyak 200 gram. Sudah pasti french fries akan minus 50 gram. Itulah kenapa SOP pembuatan produk sangat penting, ya, dijalankan oleh seluruh karyawan dan selalu dimonitor oleh outlet manager. Ada juga kasus selisih minus, ya, selisih minus itu pada inventory itu disebabkan produk yang dimakan sendiri oleh karyawan restoran tanpa ada izin dari outlet manager ya. Tiba-tiba karyawan goreng french fries lah atau dia masak burger lah, boleh dimakan sendiri tanpa izin manajer. Dan juga banyak kasus inventory minus itu disebabkan oleh barang yang dibawa pulang oleh oknum karyawan alias dicuri oleh karyawan outlet itu sendiri. Ironis ya. Makanya diperlukan pada saat closing itu body checking ya, supaya manajer atau store manager juga dapat mengetahui apabila ada barang-barang yang dibawa pulang oleh karyawannya. Oke, sangat ironis sekali, tapi itulah yang terjadi di dunia restoran ya. Kemudian dalam perhitungan inventory, ending stock saat closing malam itu harus dihitung dan diinput sesuai dengan stok fisiknya. Apa adanya, stok aktual apa adanya. Hati-hati bagi para manajer restoran. Rekan-rekan harus sering cross-check, hitung di dalam antara data di sistem dengan aktual fisik barang yang ada. Jangan sampai rekan-rekan manajer dibohongin, ya. Sekali lagi dibohongin oleh oknum karyawan. Terlihat pada sistem inventory menunjukkan statusnya balance saja, balance. Tidak ada selisih, tidak ada minus, tidak ada plus, ya. Padahal data-datanya, angka-angkanya semua di-adjust atau disamakan antara aktual dengan idealnya, ya. Aktual dengan ideal usage-nya disamakan. Akhirnya balance semua. Dengan arti kata, data-data di sistem, jumlah barang-barang yang tercatat di sistem tidak valid alias data palsu. Banyak juga perusahaan melakukan inventory yang dilakukan oleh tim accounting kantor pusatnya. Ya, yang ini kadang bisa kita sebut atau kita kenal dengan istilah stock of name barang dari kantor pusat ya. Oke, itu beberapa hal tentang inventory. Nah, ini berikut tips dan triks yang mungkin bisa rekan-rekan manajer lakukan untuk inventory ya. Pertama, training karyawan tentang product knowledge dan sistem inventory atau cara perhitungan inventory dan memastikan pembuatan produk harus sesuai dengan SOP. Ya. Kedua, menjaga dan menghimbau ke semua tim store untuk bekerja dengan penuh kejujuran atau integritas yang tinggi. Ya. Ketiga, membuat sistem pengecekan internal untuk menutup celah fraud yang ada di store, outlet ya. Seperti tadi kita checking body pada saat pulang, random checking di loker-loker karyawan, itu penting dilakukan ya. Keempat, melakukan random check stok fisik barang secara periodik ya. Trust your team is good, but you have to verify sometime. Okay? Atau percaya dengan tim itu bagus, tapi kepercayaan harus ada verifikasi atau cross check. Okay. Kelima, menghitung dengan cermat jumlah barang atau barang produk yang akan diorder ke DC ya, atau supplying design ya. Kemudian cukup sampai sesuai dengan kebutuhannya, orderingnya sesuai dengan kebutuhannya. Order yang berlebihan
akan menyulitkan dalam perhitungan dan berisiko waste tinggi untuk food item produk yang tinggi, yang food item ya, berisiko waste yang tinggi. Dan juga kalau order barang berlebihan, itu menyulitkan tim kita untuk berhitung. Akhirnya banyak kasus salah hitung, tidak terhitung, atau ke skip hitungannya. Itu untuk tips and trick untuk inventory di restoran atau di tempat rekan-rekan manajer bekerja ya. Oke. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, komen, dan juga nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan video-video saya terbaru. Support terus channel F&B Life and Story channel ini, karena sesama pekerja di dunia F&B kita bisa saling sharing ya. Teman-teman juga bisa menuliskan komen di kolom komen saya di bawah ini. Apa sih yang teman-teman ingin saya angkat dan bahas di dalam video-video saya, supaya kita bisa menciptakan satu hubungan ya, hubungan batin walaupun lewat channel YouTube, tapi semua masih bisa saling berhubungan. Oke. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu, salam F&B Indonesia.